Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2024. Kita mau wawancara kepada Bapak Ketua Takmir Masjid ya, tentang keberagaman agama yang ada di Bangkalan ini. Nah, mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ketua Takmir Masjid Agung Bangkalan mulai sekitar tahun 2012 saya jadi Ketua Takmir menggantikan Takmir sebelumnya Ki Mahfud Hadi karena meninggal. Kalau di Masjid Agung ini organisasinya ya tidak terpisah antara yayasan dan takmir. Ya, ketua yayasan ya ketua takmir. Situ ada masjid itu yang ada yayasan tersendiri, ada yayasan membentuk takmir. Kalau di Masjid Agung takmir, di yayasan takmir Masjid Agung Bangkalan. Baik, saya mungkin di gereja Natal atau mungkin di Mamuju itu seperti Imlek mungkin itu kita pernah ikut dalam acara itu nggak? Oh enggak, kita ada pernah ada orang Islam ikut, karena memang toleransi itu tidak dalam konteks ikut pada kegiatan-kegiatan mereka. Juga mereka tidak ikut pada kegiatan-kegiatan kita. Baik, saya lanjutkan ya Bapak. Ya. Kan tadi Bapak bilang bagaimana untuk kita ini membangun hubungan baik dengan agama lain atau umat agama lain, itu bagaimana Pak caranya? Kalau misalnya dari pandangan Bapak, Ya, membangun hubungan tersebut. yang paling pokok ya saling menghargai. Tidak ada saling intervensi, tidak ada saling menghina, tidak menjelek-jelekan. Mungkin apa ada Pak kerjasama dari pihak masjid ini ke tempat ibadah yang lain kayak antara teman itu? Oh iya, waktu corona itu ada kerjasama penyemprotan dan lain sebagainya, sumbangan apa, masker dan lain sebagainya pada saat itu. Jadi itu salah satu contoh kerjasama dan program yang dijalin antar agama di sini ya. Iya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Maaf ya Pak, sebelumnya itu apakah dari Bapak sendiri apa ada harapan untuk menciptakan masyarakat di tengah keberagaman agama ini Bapak? Harapan dari Bapak? Oh ya, saya memang berharap selalu bagaimana kehidupan beragama ini selalu harmonis. Karena kalau tidak harmonis, terjadi konflik, itu kan lalu yang rugi itu kan masyarakat sendiri. Lalu semua hal
jadi terganggu, apakah ekonomi, apakah itu kehidupan kemasyarakatan dan sebagainya. Itu ya. Misalnya di Bangla ini ada kayak isu sensitif tentang agama lain, misalnya dari mungkin Kristen atau Konghucu yang ada di sini. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak dari pihak agama Islam, kayak misalnya menyikapi isu sensitif dari mereka? Kalau saya lihat pengalaman terjadi yang lalu itu ketika ada isu sensitif yang apakah itu berupa ya mengadu domba atau bagaimana gitu, itu dibicarakan bersama dulu itu. Tapi beberapa tahun terakhir ini tidak pernah ada, karena sudah apa ya, sudah hal-hal itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak laku lagi. Berarti memang tingkat toleransi di sini itu sudah tinggi, besar banget, gitu besar ya Pak. Sekali. Masyarakat Bangkalan ini memang hebat, itu artinya tidak pernah terpancing oleh hal-hal yang berbau agama, berbau rasis dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian wawancara dan jawaban yang telah diberikan oleh Ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin perbuatan dari teman-teman. Ya. Terima kasih Ya, Pak. oke. Satu agama yang ada di Bangkalan ialah Konghucu. Kali ini kita akan mengunjungi kelenteng agar lebih tahu gimana sih toleransi umat Konghucu kepada agama lain di Bangkalan ini. Nah, kali ini kita sudah berada di kelenteng Eng An Biu yang merupakan salah satu kelenteng tertua yang ada di Pulau Madura. Kelenteng ini dibangun pada Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak mengenai keberagaman agama yang ada di sekitar sini, termasuk Kristen. Jadi yang pertama itu bagaimana pandangan
gereja ini terhadap toleransi antar umat beragama? Ya, tentu kita ini menyadari bahwa di Indonesia ini beragam. Secara khusus di Bangkalan pun ternyata bukan tunggal Islam, tapi juga ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Konghucu, ada Buddha dan Hindu, sekalipun jumlahnya tidak banyak. Toleransi sangat dibutuhkan. Artinya karena kami Kristen, juga teman-teman yang lain adalah bagian dari Kota Bangkalan, yang mana kami setiap hari tinggal di Bangkalan, juga beraktivitas di Bangkalan, maka yang namanya toleransi itu sangat dibutuhkan. Artinya keterbukaan antar masing-masing agama itu dimulai dari aktivitas sehari-hari, supaya kemudian keseharian kita itu lancar dan kebersamaan kita di tengah-tengah Kabupaten Bangkalan ini juga bisa semakin baik gitu. Soalnya nanti kalau toleransi itu tidak dimulai, ya bisa saja masing-masing saling menutup diri dan kita tidak saling kenal, dan apa artinya kita tinggal di satu tempat yang sama tapi tidak ada keterbukaan, kita tidak saling mengenal. Padahal kita hidup ini sebagai makhluk sosial yang pasti akan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi toleransi itu sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana salah satu cara yang diterapkan oleh gereja ini untuk menerapkan toleransi tersebut? Oke, contoh kecil yang kami kerjakan melalui gereja ini adalah gereja ini, coba dilihat lingkungan sekitarnya bersih ya. Pekerja kami adalah beragama Islam. Jadi datang setiap hari Sabtu untuk membantu kami membersihkan lingkungan gereja ini. Dan itu sudah berapa pendeta ya? 4 pendeta bersama-sama dengan kami, dan beliaunya kerasan. Dan kami pun ya mohon maaf ya, kami juga sudah cocok dengan beliaunya gitu. Jadi agama itu tidak lagi menjadi sesuatu yang kemudian sensitif, yang kemudian menjadi tolak ukur kami untuk bisa memperkerjakan orang, atau kami minta tolong kepada orang di sini itu. Juga beberapa pekerja kami yang lain, misalnya kalau ada yang bocor-bocor apa gitu, itu juga dari saudara-saudara Islam, beragama Islam. Begitupun kami punya 2 gereja, yang satu yang ada di Telang itu juga kebetulan pekerjaannya juga dari teman-teman yang beragama Islam. Itu contoh kecilnya. Contoh lainnya adalah misalnya kalau waktunya Idul Fitri, kami gereja berbagi bingkisan untuk lingkungan sekitar gereja sini, lingkungan sekitar gereja Kamal gitu. Kemudian kalau ini momennya Natal ya, kan perayaannya kami juga melakukan syukuran, sama kayak teman-teman kalau Idul Fitri kan pasti ada hantaran ya biasanya ya, atau mungkin pas Topak Lado itu kan biasanya juga ada hantaran ya. Nah kami juga momen Natal ini juga melakukan hal yang sama. Kami juga punya syukuran, punya hantaran yang kami bagikan di lingkungan sekitar gereja. Karena kami menyadari bahwa ya kami hidup bersama dengan teman-teman yang ada di sekitar gereja. Maka itulah bentuk toleransi kami, membuka diri kami. Karena ya sekali lagi kami menyadari bahwa tidak bisa kita itu hidup sendiri, tidak bisa kita kaku-kaku lagi dengan menutup diri itu, karena ya kita butuh gimana pun. Dan yang akan menolong adalah orang-orang terdekat kita. Ini kalau saya boleh sharing, di sekitar gereja sini itu tidak ada warga yang umat kami. Justru teman-teman ini adalah teman-teman yang beragama Islam semua. Yang paling dekat itu di Pangeranan ada. Terus misalkan kalau kami tidak terbuka dengan lingkungan, kami tidak kenal, kami tidak dekat, misalkan saya ada sesuatu, masa saya harus lari ke Pangeranan? Otomatis tetangga kanan kiri yang akan menjadi pertolongan pertama kali. Berarti kurang lebih yang dilakukan itu sama ya, seperti apa? Terus ada proker tertentu dari gereja ini atau sama saja? Untuk sementara itu Mbak yang kami kerjakan. Oh ada satu lagi, kami juga punya program kepedulian kami untuk kedukaan. Jadi misalkan di lingkungan sekitar sini itu ada, di lingkungan sekitar gereja ya, ada warga yang meninggal, itu kami punya menyediakan santunan untuk keluarga dukanya. Gitu. Jadi ya baru sebatas itu sih Mbak. Kalau untuk bekerja sama dengan agama lain belum ada. Sementara ya dengan
pekerja-pekerja itu. Iya. Kalau yang dalam proyek besar mungkin tidak secara khusus gereja kami, tapi di dalam payung Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Kami juga salah satu pengurus di dalamnya. Tapi itu kan terlalu besar ya, kan yang jenengan tanyakan gereja. Untuk gereja sendiri belum ada. Terus apakah pernah ada konflik gitu atau isu-isu sensitif yang pernah dialami sama gereja ini? Kebetulan kalau gereja kami minimal selama saya di sini ya, saya masuk sini itu 2019 bulan November. Jadi bulan November kemarin genap sekitar 5 tahun saya ada di Bangkalan. Hampir sama sekali tidak ada. Justru menariknya itu ketika COVID itu di tahun 2020 awal kan ya. Iya. Kemudian itu kan benar-benar ya pandemi yang kita nggak boleh kemana-mana ya. Terus satu momen ketika COVID itu sudah melandai, kan tempat-tempat ibadah sudah mulai buka. Nah, yang menarik adalah ketika teman-teman beragama Islam mulai membuka masjid, mulai ada Jumatan dan lain sebagainya, kami itu masih menutup gereja karena memang kami mengikuti pusatnya ada di Malang. Kalau pusat ngomong tutup, ya kami semua tutup karena nanti pertanggungjawaban kami kalau ada apa-apa itu bukan hanya kami lokal di Bangkalan ini, tapi kami tanggung jawabnya ke pusat. Jangan tahu, justru yang heboh itu adalah teman-teman Islam lingkungan sekitar gereja ini. Loh Pak, kenapa gerejanya kok masih tutup? Yang lain sudah buka Pak, masjid-masjid itu. Sudah Pak, nggak apa-apa, buka aja, nanti kami yang jaga. Sampai segitu, kritik saya. Itu karena ya tadi, karena kepedulian lingkungan sekitar ini terhadap gereja. Jadi malah yang heboh malah teman-teman lingkungan ini karena lihat yang masjidnya udah buka kok gerejanya belum buka gitu. Jadi disitulah kemudian yang bisa membongkar mindset saya ketika saya ada di Bangkalan. Jadi awal sebelum saya masuk di Bangkalan itu ketika ada surat tugas masuk di Bangkalan, pikirannya tuh udah yang negatif kan. Kalau orang Jawa, orang luar kalau dengerin Bangkalan itu atau Madura itu kan pasti mindsetnya kan, waduh gimana ya gitu ya, bisa enggak nanti saya di sana, carok gimana, waduh wis ngeri gitu ya. Ternyata orang Bangkalan itu ya mirip-mirip orang Jawa lah, bisa jadi saudara bahkan lebih dari saudara. Yang saudara malah bisa jadi orang lain lebih dari orang lain. Terus harapan Bapak sendiri tentang keberagaman yang ada di Bangkalan ini gimana? Harapan untuk kedepannya? Harapan untuk kedepannya ya itu tadi, ruang-ruang perjumpaan untuk membangun isu-isu toleransi itu bisa semakin banyak dibangun ya. Artinya saya ini kan pengurusnya FKUB ya, saya beberapa kali itu sebenarnya minta kalau pas hari jadinya Bangkalan itu, sekalipun mungkin kami minoritas, tapi libatkanlah kami dalam doa tasyakuran bersama yang selalu dilakukan itu. Monggo teman-teman boleh berdoa secara Islam gitu, karena kami menyadari kami minoritas. Tapi paling tidak ketika kami dilibatkan, kemudian hadir bersama-sama di situ, kita akan sangat membanggakan bagi kami bahwa kami dianggap ada. Begitu. Tapi ya bersyukurnya yang sekarang ini terakhir-terakhir ini kami sudah merasa sangat dihargai ketika kemudian Forkopimda, pimpinan daerah, misalnya bupati, wakil bupati, itu sudah berkenan mengunjungi kami dalam perayaan-perayaan. Misalnya kayak Natal gini, nanti kan kami kirim jadwal ya ke Polres, ke Dandim, kami kirim jadwal itu. Nanti biasanya ada beberapa gereja yang dipilih untuk random ya, dipilih untuk kemudian para pimpinan daerah itu mampir dan memberikan sambutan. Nah itu yang semakin membuat kami nyaman dan kerasan di Bangkalan ini. Baik, terima kasih Bapak atas paparan yang sudah disampaikan. Saya sudah cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf.